Meski memiliki profil nasional yang kuat tapi tidak menjadi jaminan seorang politisi bakal menang di Pilkada 2024 ini, situasi politik tak pernah konstan dan selalu sulit diterka kemana mata airnya. Memahami kebutuhan masyarakat pun selalu menjadi abu-abu, namun satu hal yang pasti sudah diketahui oleh parpol, bahwa margin of error quick count hanya 0,96% dan pada tingkat kepercayaan yang mencapai 95%. Itu tandanya kemenangan paslon sudah bisa terlihat. Nah, berikut ini ada 10 kader PDIP yang gagal di Pilkada 2024. Andika Perkasa, sosoknya di Pilkada 2024 ini maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Kamu pasti sudah tahu bahwa Andika Perkasa sebelumnya pernah menjabat sebagai Panglima TNI, dan setelah pensiun ia masuk menjadi kader PDIP. Nah, di Pilgub Jateng 2024 PDIP tak berkoalisi dan dengan yakin mengusung pasangan Andika Perkasa Hendra Prihadi. Lawan mereka adalah Ahmad Lutfi Tajiasin Maimun yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, Pilgub Jateng 2024 yang dilakukan beberapa lembaga survei seperti Litbang Kompas, LSI, Carta Politika Indonesia, dan Indikator Politik Indonesia. Pasangan Lutfi Yasin menang dengan raihan suara rata-rata 58–59%. Sementara Andika Hendi paslon nomor urut 1 memperoleh suara antara 40–41%. Pamor Andika sebenarnya cukup baik, tapi sekali lagi namanya politik tak cukup dengan kepopuleran semata. Tri Risma Harini, ia salah satu perempuan yang dinilai beberapa kalangan cukup inspiratif atas jiwa kepemimpinannya. Selama ini Tri Risma Harini pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya dan Menteri Sosial di Kabinet Presiden Jokowi. Di 2024 ini ia maju sebagai calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3, ia berpasangan dengan Zahrul Azhar Azunta, namun kader PDIP ini tak mampu menggoyahkan gubernur petahana. Berdasarkan hasil quick count Pilgub Jatim 2024 yang dilakukan beberapa lembaga survei seperti Litbang Kompas, LSI, dan Carta Politika Indonesia, Tri Risma Harini bersama pasangannya hanya memperoleh suara rata-rata 32–34%. Hal ini menempatkan mereka di posisi kedua. Tri Risma Harini kalah bersaing dengan pasangan Khofifah Emil yang mengumpulkan suara rata-rata 57–58%. Ade Sumardi, sosoknya cukup terkenal di Kabupaten Lebak, Banten. Ade Sumardi lama menjabat sebagai anggota DPRD Lebak, terhitung dari tahun 1999 hingga 2013, lalu beliau menjabat sebagai Wakil Bupati Lebak periode 2014 hingga 2023. Di Pilkada 2024 Ketua PDIP Provinsi Banten ini maju sebagai calon Wakil Gubernur Banten mendampingi Airin Rahmi Diani. Mereka menempati paslon nomor urut 1. Berdasarkan hasil quick count Pilgub Banten 2024 yang dilakukan beberapa lembaga survei seperti LSI dan Carta Politika Indonesia, Airin Ade hanya memperoleh suara rata-rata 42–44%, sementara rivalnya Andra Soni Ahmad Dimyati Natakusuma memperoleh suara rata-rata 55–57%. Kegagalan Ade bersama Airin dipandang karena pamor Airin yang ternodai akibat masyarakat enggan lagi diperintah oleh dinasti Ratu Atut Khosia yang merupakan kakak iparnya. JJ Wiradinata, karirnya di pemerintahan daerah bisa dikatakan cukup populer. JJ Wiradinata pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Ciamis tahun 1999 hingga 2009. Bahkan ia pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ciamis periode 2004 hingga 2009. Dirinya juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Ciamis tahun 2014 hingga 2015, sebelum akhirnya menjabat sebagai Bupati Pangandaran periode 2016 hingga 2024. Nah, di Pilkada 2024 ini, JJ Wiradinata maju sebagai calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan artis Ronal Suryapraja sesama kader PDIP. Namun JJ tak mampu mengalahkan para pesaingnya. Ia yang berada di nomor urut 2 menempati juru kunci alias urutan terakhir dari 4 paslon. Berdasarkan hasil quick count Pilgub Jabar 2024 yang dilakukan beberapa lembaga survei seperti Litbang Kompas,
Indikator, dan LSI, JJ Ronald hanya memperoleh suara 8–9%. Edi Rahmayadi. Ia adalah purnawirawan TNI Bintang 3 yang pernah menjabat sebagai Pangkostrat tahun 2015 hingga 2018. Selain itu Edi Rahmayadi juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 2016 hingga 2019 dan Gubernur Sumatera Utara periode 2018 hingga 2023. Di Pilkada 2024 ini Edi Rahmayadi kader PDIP sang petahana kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara berpasangan dengan Hasan Basri Sagala. Nah, berdasarkan hasil quick count Pilgub Sumut 2024 yang dilakukan beberapa lembaga survei seperti Indikator dan LSI, Edi Hasan hanya memperoleh suara rata-rata 36 hingga 37%, kalah telak dengan penantangnya, menantu Pak Jokowi, yaitu Bobi Nasution yang memperoleh 62 hingga 63%. Dengan demikian Edi Rahmayadi harus mengubur harapannya untuk terpilih 2 periode. Dani Pomanto. Ia dikenal sebagai arsitek dan wali kota Makassar periode 2014 hingga 2019 dan 2021 hingga 2024. Di Pilkada 2024 ini Dani Pomanto maju sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan berpasangan dengan Ashar Arsyad yang juga kader PDIP, yang baru saja bergabung untuk menantang petahana yang diusung Kim Plus. Berdasarkan hasil quick count Pilgub Sulsel 2024 yang dilakukan beberapa lembaga survei seperti Indikator, Dani Ansar hanya memperoleh suara rata-rata 34%. Adik Menteri Pertanian yakni Andi Sudirman Sulaiman bersama Fatmawati yang mengoleksi suara 65%. Dengan hasil tersebut Dani Pomanto tetap saja harus mengakui kekalahannya. Ronald Suryapraja. Di Pilkada 2024 ini sosoknya maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat mendampingi calon gubernur JJ Wiradinata yang sudah kita bahas sebelumnya. Ia juga merupakan kader PDIP yang harus menerima hasil quick count yang diperolehnya dari beberapa lembaga survei. Ia dan pasangannya hanya mengumpulkan 9,10% suara, sialnya Ronald juga berada di posisi terakhir dari 4 paslon. Ronald Suryapraja sendiri langsung mengucapkan selamat kepada paslon Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, yang menang telak dalam quick count yakni memperoleh suara rata-rata 61%. Pamor Ronald sebagai artis tentu saja tak cukup kuat membenamkan pamor politik Kang Deddy Mulyadi. Krisdayanti, sosoknya di Pilkada 2024 ini maju sebagai calon wali kota Batu nomor urut 3. Krisdayanti berpasangan dengan Kresna Dewanata Prosa, kalah jauh dalam proses quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Krisdayanti yang merupakan kader PDIP harus puas berada di posisi juru kunci dengan perolehan suara rata-rata 20%. Atas hasil tersebut istri Raul Lemos ini mengakui kekalahannya. Meski kalah Krisdayanti mengaku tetap terbuka jika suatu waktu diajak berkolaborasi membawa wisata Kota Batu. Krisdayanti juga tetap berkomitmen untuk berkontribusi membangun kota kelahirannya setelah Pilkada 2024 ini. Hengki Kurniawan, sosoknya pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, lalu naik tahta menjadi Bupati Kabupaten Bandung Barat untuk sisa masa jabatan 2022 hingga 2023. Kurniawan menggantikan Sutisna sang Bupati karena terbukti melakukan korupsi. Di Pilkada 2024 ini juga kader PDIP maju sebagai calon Bupati Kabupaten Bandung Barat didampingi oleh Ade Sudrajat Usman. Dan pasangan lainnya di mana diantaranya adalah publik figur yakni Gilang Dirga dan JJ Govinda. Namun hasil quick count membuat Hengki harus puas menempati posisi kedua dengan perolehan suara rata-rata 23–24% di bawah JJ Govinda. Dari hasil tersebut Hengki meski ikhlas menerima kekalahan. Marsono, terakhir ada sosok Marsono, namanya memang tak cukup mentereng di kancah nasional, namun dalam lingkup daerah Marsono cukup populer. Dia pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Boyolali Jawa Tengah periode 2021 hingga 2024. Di Pilkada 2024 ini Marsono yang juga merupakan kader PDIP maju sebagai calon Bupati Boyolali nomor urut 1,
berdasarkan hasil quick count, Marsono yang berpasangan dengan Saiful Haq Mayazi hanya memperoleh 38% suara. Sementara rivalnya yang diusung koalisi gemuk, yakni Agus Irawan Dwi Fajar Nirwana memperoleh 62% suara. Kekalahan yang cukup telak yang harus diterima dengan lapang dada.